Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ma ba'd. Ayyuhat talaba al-a'izza, fi hadhihi al-unsiyah yus'iduni an ataqaddama ila hadaratikum jami'an ma'a atyabit tahani wa tamanniyati lakum bidawamil hal rajian minal maula tabaraka wa ta'ala an takunu bi khairi hal wa ahna abal na'imina bitamami sihhati wal afiyah. وثانيا في هذا المجلس أود أن أشرح لكم هذا المبدأ، وهو المبدأ الثاني من قواعد الأدب للمريد أو للطالب. Kaidah dalam beretika bagi seorang pelajar, murid, ketika berinteraksi dengan gurunya. Kaidah yang kedua adalah, poinnya adalah ta'atu syaikhihi, patuh kepada gurunya. Asani, yaitu al-adab asani, yang kedua, an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Ini an yanqada, hendaklah, yanqada dari inqada yanqadu, inqiyad artinya adalah patuh. Seperti arti ibadah, al-ibadah al-khudu' wat tadallul wal inqiyad. Khudu' merendahkan diri, tadallul menghinakan diri, wal inqiyad dan patuh. Di sini juga sama, an yanqada, hendaklah seorang murid itu yanqada, inqiyad artinya patuh, li syaikhi kepada gurunya, fi umurihi dalam setiap perintahnya, setiap perihalnya, setiap anjurannya, fi umurihi di semua hal, perintah, anjuran ataupun tugas-tugas yang diberikan. Wala yakhruj, siapa ini? Fa'ilnya siapa? Yakhruj, murid. Nah, ini tetap sama, ini fa'ilnya di sini juga murid, di sini juga murid. Seorang murid hendaklah wala yakhruj, dia tidak membangkang, tidak keluar, tidak membantah an ra'yihi, dari pendapat seorang guru, wa tadbirihi, dan aturan-aturan yang dibuat oleh guru. Jika gurunya menetapkan aturan seperti ini, hendaklah dia taat, dia tidak melanggarnya, dia tidak membangkangnya ataupun membantahnya. Tadbir dari dabbara yudabbiru, tadbir mengatur, aturan. Bal yakunu ma'ahu kal marid ma'at tabib al mahir. Nah, ini perumpamaannya di sini. Bal, akan tetapi, atau bahkan, yakunu ma'ahu, seorang murid itu ketika ma'ahu, bersama seorang gurunya, hu di sini adalah guru, yakunu di sini adalah murid. Ketika murid bersama seorang guru, ibaratkanlah dirinya seperti kalmarid, seperti orang sakit. Ketika dia sedang ketemu siapa? At-tabib, dokter, al-mahir, spesialis, yang mempunyai kemampuan di atas dokter-dokter umum. Fayushawiruhu, hendaklah tadi siapa namanya? Murid meminta pendapat seorang guru. Fima yaksidu, dari kalau dia tidak paham, dia minta pendapat gurunya. Apa yang dimaksud oleh gurunya tadi? Seperti itu. Jadi tidak lantas membantah, tidak lantas melanggar ataupun keluar dari perintah guru. Wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu. Hendaklah yataharra, at-taharri di sini mencari, selalu dia itu konsisten untuk mencari keridhaan gurunya. Fima ya'tamiduhu, di dalam hal-hal yang diajarkannya itu yang dimaksud oleh gurunya. Nah, di sini ini masih merupakan syarah yang
tadi. Bagaimana seseorang itu tidak keluar dari tadbir dan pendapat. Bagaimana caranya? Ya taharra ridhahu. Apabila seorang murid itu ya taharra mencari ridho dan apa namanya ridho dari gurunya, fima ya'tamiduhu, di semua hal dalam perkara atau perihal yang dimaksudkan oleh gurunya. Maka kalau dia berjalan dalam titik ini, maka dia tidak akan keluar. Dia tidak akan keluar dari batasannya. Dia tidak keluar dari nasihat ataupun aturan dari gurunya. Wa yubalighu fi hurmatihi. Nah, ditambah lagi yubaligh, dari kata balagha yubalighu. Siapa yang yubaligh? Murid. Murid itu hendaklah yubaligh, berlebihan ketika sedang menghormati gurunya, fi hurmatihi, ketika sedang menghormati, menghormati gurunya. Apabila gurunya hendak datang ke ruangan, Anda bersihkan mejanya, bersihkan kursinya, Anda siapkan, Anda tata mejanya, Anda uh, hapus papan tulis yang kotor, sehingga ketika guru nyampe, Anda pun sudah melakukan penghormatan kepadanya dengan mempersiapkan kelas sebaik mungkin. Wa yataqarrabu ilallah, dan hendaklah seorang murid itu yataqarrab, artinya ini adalah fi'il apa? Khumasi. Sulasinya koruba. Koruba dekat. Kalau taqarraba, mendekatkan diri. Anda sudah paham bahwa fi'il sulasi itu berat. Berat itu apa? Karena kaidah dalam nahwu atau dalam sharaf maksud saya, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Ketika konstruksi bahasa itu bertambah, maka artinya pun bertambah. Koruba dengan takarroba berbeda artinya. Fahima dengan tafahama berbeda artinya. Seperti yang sudah saya jelaskan di momen-momen sebelumnya. Wa yatakarrabu. Ini perkara yang susah. Makanya memakai kata takarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena tabiatnya manusia sering lari dari Allah. Oleh karena itu, seorang murid hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah. Ilallah. Bikhidmatihi, dengan cara apa? Bikhidmati syekh, dengan melayani gurunya. Makanya tidak asing ketika Anda di pesantren-pesantren, seorang murid itu belajar berkhidmah dulu sebelum belajar ilmunya. Melayani, menyiapkan tempat pengajiannya, menyapu rumahnya, mencari makanan kambing ternak gurunya, itu bertahun-tahun melayani gurunya. Itulah tradisi-tradisi pesantren yang penuh dengan adab. Dari mana ajaran itu? Dari buku ini. Dari buku-buku yang lain yang menceritakan tentang adab seorang murid kepada gurunya. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi izzun. Nah, ini inti dari adab ini. Wa ya'lam, hendaklah seorang murid itu tahu, ya'lam ilman yakin, dengan pengetahuan yang yakin, anna dhullahu, bahwasanya zul di sini artinya kehinaan. Hinanya seorang murid li syekhihi, di depan seorang guru, itu merupakan izun, kehormatan, kemuliaan. Murid yang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada gurunya, itu adalah sebuah izun atau kemuliaan bagi murid itu. Wa khudu'ahu lahu fakhrun, dan khudu, kepatuhan seorang murid lahu kepada siapa? Kepada guru. Fakhrun adalah sebuah kemuliaan. Wa tawadhu'uhu lahu rif'ah, dan
ketika seorang murid itu tawadhu, merendahkan dirinya, berlaku sopan santun kepada gurunya, itu adalah rif'ah, adalah sebuah kemuliaan atau peningkatan derajat. Jadi bukan murid yang sombong, yang pintar tapi sombong, tapi murid yang pintar tapi dia menundukkan dirinya, menghinakan dirinya untuk gurunya. Karena ketika dia merendahkan dirinya, dia mencapai apa? Izzun, kemuliaan. Wa yuqal, diceritakan, ada sebuah cerita bahwa sesungguhnya inna syafi'iyya, Imam Syafi'i, utiba. Utiba itu dari fi'il ataba. Bentuknya utiba. Berarti bentuknya apa nih? Ini bentuknya majhul, mabni lil majhul. Kalau mabni lil ma'lum, ataba, harus perlu fa'il. Sekarang artinya apa ataba? Ataba itu mencela. Kalau utiba, dicela atau diperingatkan. Seperti kalimat ataba itu, Allah memperingatkan Nabi Musa. Ataballahu Musa. Di Al-Quran ataba. Kalau utiba, diperingatkan. Diperingatkan dengan, ini sebuah peringatan karena pelanggaran. Menurut orang-orang. Tidak pantas lah. Seperti itu. Nah, akhirnya diperingatkan. Ini seperti seorang anak kecil menumpahkan gula di lantai. Kemudian datang ibunya untuk memperingatkan. Ini seperti seorang pelajar bikin ramai di kelas. Nah, kemudian diperingatkan oleh gurunya. Tiba di sini diperingatkan. Imam Syafi'i diperingatkan. Kenapa diperingatkan? Karena dia sering sekali tawadhu, merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya kepada ulama, kepada orang-orang alim. Faqala. Siapa di sini yang bilang? Imam Syafi'i menjawab. Di sini Imam Syafi'i bilang, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Saya merendahkan diriku di hadapan para ulama. Ketika saya merendahkan diri saya kepada ulama, fahum yukrimuna, maka mereka para ulama akan memuliakan diriku. Nah, kemudian ini walan takruman nafsu, dari karuma. Seorang itu tidak akan terhormat dari karuma, tidak akan mendapatkan kehormatan. Dirinya tidak akan mendapatkan kehormatan. Apabila apa? Apabila la tahinu, apabila dia tidak merendahkan dirinya. Kepada siapa? Pada ulama. Jadi, orang yang takabur, orang yang sombong di depan gurunya, dia tidak akan mendapatkan kehormatan, tidak akan mendapatkan kemuliaan, tidak akan mendapatkan kenaikan derajat. Ini ada diceritakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas. Kalau dalam sejarah Anda bisa faham, di sana ada 4 al-ubadalah al-arba'ah. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka adalah ubadalah. Abdullah semuanya. Siapa? Mereka digelari al-ubadalah al-arba'ah karena dia dan bapaknya Muslim. Contohnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah Muslim, Abbas bapaknya juga Muslim. Siapa lagi? Yang kedua Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As. Yang ketiga Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu faqih min fuqaha'il Madinah. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk karena ya, bapaknya tidak termasuk dalam kategori yang kita bicarakan. Oke, sekarang bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'a jalalatihi, meskipun Abdullah bin Abbas ini mulia makomnya, mulia derajatnya karena termasuk min fuqaha sahabat wa baitihi, dan makomnya atau nasabnya
karena dekatnya kepada Rasulullah. Wa martabatihi, dan statusnya sebagai sahabat yang pintar, pandai. Apa yang dilakukan? Birika bi Zaid bin Sabit al-Ansari. Kalau tidak salah, saya pernah membaca teks Abdullah bin Abbas ini, meskipun dengan status yang terhormat, ahli bait, dekat dengan keluarga Nabi, dan statusnya yang stratanya yang luar biasa di mata sahabat, beliau menghormati Zaid bin Sabit al-Ansari dengan turun dari pelana kudanya atau untanya atau tunggangannya ketika melewati Zaid bin Sabit al-Ansari. Siapa Zaid itu? Zaid bin Sabit al-Ansari ini orang Ansor, bukan Muhajirin, bukan orang Quraisy. Tapi Zaid bin Sabit ini adalah penulis wahyu yang ditunjuk langsung di zamannya untuk menuliskan Al-Quran di pelepah kurma, di pelepah di tulang-tulang, di kulit hewan, dan di banyak media. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Afwan, apa kata Abdullah ibnu Abbas? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah caranya kami menghormati ulama-ulama kami. Beginilah caranya kami diperintahkan untuk menghormati ulama-ulama kami. Tapi saya teringat, ini seperti terbalik dengan teks ini. Saya teringat, saya pernah membaca bahwa Zaid ibn Sabit itu ketika berlalu atau melangkah atau berjalan, ketika hendak menghampiri Abdullah bin Abbas atau Abbas sendiri, saya lupa. Itu beliau turun dari pelana kudanya atau dari tunggangannya demi menghormati siapa? Abdullah bin Abbas atau Abbas, saya lupa di situ. Karena apa? Karena menghormati makomnya, kedekatannya kepada Nabi Muhammad, darahnya, yaitu darah dari keluarga Bani Hashim. Beginilah, jadi etika saling menghormati itu terjadi di sini. Dan Anda di samping mempelajari teks di sini, Anda juga mempelajari apa arti yang terkandung, bagaimana menghormati guru, menghormati orang yang statusnya sekarang ini adalah Anda belajar kepadanya. Dan kedepannya pun Anda akan jadi guru. Jadi Anda bisa mengajarkan itu kepada murid-murid Anda. Nah, inilah etika-etika yang hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah cara kami diperintahkan untuk menghormati ulama-ulama kami. Saya teringat ketika saya studi S2, saya diajar oleh Profesor Dr. Sayyid Agil Al-Munawwar, beliau muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau cerita bahwa suatu ketika ada dua ulama hadis ketemu. Mereka saling, ketika sudah ramah tamah, saling menyapa, berpelukan, kemudian duduk, mereka diam. Tidak ada satupun yang berbicara. Hingga sekian lama. Sehingga ada satu dari mereka itu berbicara duluan. Nah, kalau dalam etika hadis, orang yang berbicara dahulu, dia adalah sebagai guru. Itu dalam etika hadis. Maka itu perang batin, jadi mereka tahu makomnya satu di antara yang lain. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini mempelajari teks-teks ini? Semoga kita mendapatkan manfaat bahasa Arab dan sekaligus manfaat belajar teks. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.